Peggy alias Peron. Kasihan ya, saudara-saudara, ingat kasus Ferdy Sambo. Pokoknya apa yang disampaikan oleh pihak aparat dalam hal ini yang pro kepada Pak Ferdy Sambo, pokoknya mereka yang benar, semua keterangan yang mereka sampaikan itulah yang benar. Sampai terjadi gelombang pemberontakan yang keras dari rakyat, baru satu-satu mulai terbuka. Maka saya mau katakan kepada saudara-saudara, kalau kalian diam saja melihat persoalan penegakan hukum seperti ini, bisa terjadi besok saya korban selanjutnya dan lusa kalian selanjutnya. Jangan diam, jangan tunggu sampai anggota keluargamu menjadi korban drama penegakan hukum baru Anda mau berteriak minta keadilan. Tunjukkan kepedulianmu berangkat dari rasa kemanusiaan. Si Vina bukan keluarga saya, Peggy bukan keluarga saya, tapi saya peduli terhadap persoalan penegakan hukum negeri ini yang syarat dengan drama dan rekayasa. Karena kalau terus-terusan dibiarkan, besok saya bisa jadi korban dan lusa Anda selanjutnya dan seterusnya. Dan kita sebagai masyarakat hanya diperbolehkan menjadi penonton yang baik, nggak usah gubris, nggak usah intervensi, nggak usah banyak bacot, jadilah penonton yang baik saja cukup. Sampai kapan? Ya. Sampai kapan? Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari Itu Rudiana, ya, masih banyak menerima berita simpang siur. Tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi. Ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari Itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Eki kan, itu si Panji tuh kami bunuh itu bareng-bareng. Kami bunuh itu bareng-bareng. 19 orang itu ada videonya. Kalau mau chat WA aku. Kembali lagi bersama saya di Zul TV. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana salah satu di antara 3 DPO sudah lelah dan mau jujur tapi diancam oleh DPO lainnya. Begini videonya. Eki kan, itu si Panji tuh kami bunuh itu bareng-bareng. Kami bunuh itu bareng-bareng. 19 orang itu ada videonya. Kalau mau chat WA aku. Boleh. Nih, ada videonya. Teriak. Maksudnya yang bunuh siapa? Mohon maaf. Nih. Mohon maaf Bang siapa ini? Bang Duvanas ya? Gua ya, dan si Dinda. Kalau Anda berani nggak jadi saksi mengungkapkan ini? Boleh. Gue juga, tapi gue juga kena nanti karena kasus si Panji, kasus si Panji itu gua yang bunuh. Itu juga gua kena karena balas dendam. Tahu, buka aja itu FB-nya teman gua, Rian Wisnu. Iya, bukan, tunggu dulu. Ini kamu di sini buat pengakuan loh. Iya, sekarang gua di Medan. Gua juga lari dari Cirebon. Tapi kamu nggak takut? Kenapa kamu tidak lapor? Sekarang ya, kamu mengakui. Gini ya Kak, karena gue juga kasihan toh sama Zeki. Gue juga kemarin nangis bicara sama si Andre semalam itu naik Komal. Itu ada buktinya. Kalau mau buktinya chat aja WA gue. Nih, WA gue. Ya mungkin gini ya Bang ya. Kalau memang kan nggak apa-apa ya, namanya itu pernah kesalahan yang pernah dilakukan. Kalau misalnya sudah bertobat dan sekarang mengakui kesalahannya, daripada ada korban yang memang tidak bersalah seperti Peggy. Si Peggy itu kan kasihan orang miskin ya. Orang miskin, dia tidak mempunyai kemampuan. Saya mau ini dulu, fokus ke Dufan dulu ya. Maksudnya ini kamu buat pengakuan di sini, kamu punya bukti. Punya, tengok aja tuh FB teman aku, anak STC Eki kan, itu si Panji tuh kami bunuh itu bareng-bareng.
Kami bunuh itu bareng-bareng. 19 orang itu ada videonya. Kalau mau chat WA aku. Jadi itulah tadi rekaman suara dari seseorang yang juga termasuk DPO dari 3 DPO yang dikatakan polisi tersebut. Mungkin saja dia sudah lelah dan ingin sekali jujur dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak kepolisian, tetapi dia takut karena masih diancam oleh teman yang lainnya agar tidak boleh membocorkan rahasia tersebut. Itu adalah benar-benar real dan dia mengakui bahwa dia juga ikut terlibat dalam membunuh dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Nah, kan gue udah bilang dari awal, yang patut diperhatiin itu jabatan dulu. Nih, dengerin ya. Kenapa baru sekarang berpikir? Turudiana ini 8 tahun yang lalu pangkatnya apa sih? Brigadir kan? Sekarang Ibtu. Itu kalau dari brigadir ke itu dia harus melewati beberapa tahapan. Ada 2 sampai 3 ya? lebih. Itu dibutuhkan 16 tahun. Jadi 16 tahun untuk mengurus kasus ini sampai tuntas karena lawannya itu banyak tuh. Dan kelas kakap, jadi memang ngurusnya ini nggak gampang. Tapi kalau ini sekalinya keungkap, semua masalah-masalah itu pasti ketemu nanti dan bakal banyak kasus-kasus yang terungkap itu ya. Terus bagi kalian yang masih belum tahu latar belakang dari itu Rudiana ya, masih banyak menerima berita simpang siur, tapi ada berita yang memang benar. Itu Rudiana itu nikah lagi ya, nikah lagi. Jadi Eki ini bisa dibilang anak broken home. Jadi polisi Cirebon ini seharusnya bisa nangkep dengan alasan yang berbelit-belit itu gini loh. Kalau Bapak Kapolri itu mau mengusut tuntas ya, itu ngeceknya dari mana dulu? Ya pertama dari itu Rudiana. Itu satu ya. Karena dia pasti tahu tuh waktu menyidik kasusnya. Dan dia seorang polisi juga. Yang kedua, itu reserse kriminal umum yang mengurus kasusnya Vina. Yang ketiga, Kapolda Jabarnya. Nah, kan beberapa lawyer tuh ya mau ketemu sama si Kapolda Jabar itu dihalang-halangin ya. Sampai saya mendapat informasi itu bahwa Kapolda Jabar akan membuat tim melawan tim kuasa hukumnya Peggy Setiawan Uli Bangunan. Kok sampai segitunya gitu kan? Lalu saya akan menjawab lagi. Kalian mengiranya saya menuduh Saka? Enggak. Jadi gini guys, Saka itu kan tumbal tuh. Saya juga udah kasih warning di upload Instagram bahwa Saka harus dilindungi tuh. Karena apa? Dia menjadi kunci paling besar. Dia tahu foto DPO, 3 DPO ya. Saka ini ya, dia ini bisa hilang kayak seperti Pak RT, Pak Ibtu Rudiana. Siapa lagi yang bisa hilang? Saya coba live ya, live Instagram ya. Baiklah, maka dapat kita simpulkan bahwa kunci dari kasus Vina Cirebon ini adalah Bapak Ibtu Rudiana. Bapak Ibtu Rudiana harus diperiksa dan dia tahu semuanya. Dan kita doakan saja semoga masalah ini cepat terungkap dan Peggy Kulibangunan segera mendapat keadilan atas kasus Vina Cirebon tersebut. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih.